Karikatili. Nama saya Maimun Safitri Talib. Nama saya Novrianti Egou. Nama saya Sri Aristantiawati Jaini. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan materi tentang pengujian korelasi linier sederhana. Pengujian korelasi linier sederhana. Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Namun, ketika dikembangkan lebih jauh, korelasi tidak hanya dapat dipahami sebatas pengertian tersebut. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan antara sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, korelasi positif, atau arah yang berlawanan, korelasi negatif. Korelasi merupakan ukuran dari seberapa dekat dua variabel berubah dalam hubungan satu sama lain. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan tinggi badan dan usia siswa sekolah dasar sebagai variabel dalam korelasi positif. Semakin tua usia siswa sekolah dasar, maka tinggi badannya pun menjadi semakin tinggi. Hubungan ini disebut korelasi positif karena kedua variabel mengalami perubahan ke arah yang sama, yakni dengan meningkatnya usia, maka tinggi badan pun ikut meningkat. Sementara itu, kita bisa menggunakan nilai dan tingkat ketidakhadiran siswa kelas sebagai contoh dalam korelasi negatif. Semakin tinggi tingkat ketidakhadiran siswa di kelas, maka nilai yang diperolehnya cenderung semakin rendah. Hubungan ini disebut korelasi negatif karena kedua variabel mengalami perubahan ke arah yang berlawanan, yakni dengan meningkatnya tingkat ketidakhadiran, maka nilai siswa justru menurun. Kedua variabel yang dibandingkan satu sama lain dalam korelasi dapat dibedakan menjadi variabel independen dan variabel dependen. Sesuai dengan namanya, variabel independen adalah variabel yang perubahannya cenderung di luar kendali manusia. Sementara itu, variabel dependen adalah variabel yang dapat berubah menjadi akibat dari perubahan variabel independen. Hubungan ini dapat dicontohkan dengan ilustrasi pertumbuhan tanaman dengan variabel sinar matahari dan tinggi tanaman. Sinar matahari merupakan variabel independen karena intensitas cahaya yang dihasilkan oleh matahari tidak dapat diatur oleh manusia. Sedangkan tinggi tanaman merupakan variabel dependen karena perubahan tinggi tanaman dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari sebagai variabel independen. Jenis-jenis korelasi linear. Yang pertama yaitu korelasi sederhana. Korelasi sederhana ialah salah satu teknik statistik dengan mengukur kekuatan antara hubungan variabel untuk mengetahui dari bentuk hubungan yang bersifat kuantitatif. Kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya linear positif ataupun linear negatif. Di antara sekian banyak teknik-teknik pengukuran asosiasi, terdapat dua teknik korelasi yang sangat populer sampai sekarang, yaitu korelasi persen produk momen dan korelasi Reng-Sperman. Lalu, apakah perbedaan antara keduanya? Yang pertama yaitu korelasi persen produk momen. Korelasi ini adalah
korelasi yang digunakan untuk data kontinu dan data diskrit. Korelasi persen cocok digunakan untuk statistik parametrik. Ketika data berjumlah besar dan memiliki ukuran parameter seperti mean dan standar deviasi populasi. Korelasi persen menghitung korelasi dengan menggunakan variasi data. Keragaman data tersebut dapat menunjukkan korelasinya. Korelasi ini menghitung data apa adanya, tidak membuat ranking atas data yang digunakan seperti pada korelasi Reng-Sperman. Ketika kita memiliki data numerik seperti nilai tukar rupiah, data rasio keuangan, tingkat pertumbuhan ekonomi, data berat badan, dan contoh data numerik lainnya, maka korelasi persen produk momen cocok digunakan. Sebaliknya yaitu korelasi Reng-Sperman digunakan untuk data diskrit dan kontinu, namun untuk statistik non-parametrik. Koefisien korelasi Reng-Sperman lebih cocok digunakan pada statistik non-parametrik. Korelasi Reng-Sperman menghitung korelasi dengan menghitung ranking data. Selanjutnya yaitu korelasi parsial. Korelasi parsial merupakan suatu metode untuk mengukur tentang keeratan antara hubungan variabel yang bebas dengan variabel yang tidak bebas, sehingga dapat dengan mudah untuk mengontrol dari salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Analisis korelasi parsial melibatkan dua variabel. Satu buah variabel yang dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Sebagai contohnya, misalnya kita akan meneliti hubungan variabel X2 dan variabel bebas Y dengan X1 dikontrol korelasi parsial. Di sini, variabel yang dikontrol X1 dikeluarkan atau dibuat konstan, sehingga X2 sama dengan X2 dikurang B2 X1 ditambah A2, dan Y sama dengan Y kurang B1 X1 ditambah A1. Nilai korelasi berkisar antara 1 sampai negatif 1. Nilai semakin mendekati 1 atau negatif 1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, jika nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah. X naik maka Y naik, sementara nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik. X naik maka Y turun. Selanjutnya yaitu korelasi ganda. Korelasi ganda yakni sebuah bentuk yang dapat digunakan untuk dapat melihat dari berbagai hubungan antara variabel dalam bentuk independen dan dependen, sehingga dapat berkaitan interkorelasi dari variabel dependen. Dan satu variabel dependen korelasi ganda berkaitan dengan interkorelasi variabel-variabel independen, sebagaimana korelasi mereka variabel dependen. Korelasi ganda adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. Korelasi ganda merupakan korelasi yang terdiri dari dua variabel bebas, X1, X2, sampai X selanjutnya. Korelasi ganda memiliki koefisien korelasi, yakni besar kecilnya hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam bidang. Koefisien korelasi disimbolkan dengan huruf R. Besarnya koefisien korelasi adalah antara negatif 1, 0, dan positif 1. Selanjutnya adalah bentuk hubungan antara dua variabel.
Yang pertama yaitu korelasi linear positif 1. Perubahan nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y juga ikut naik. Jika nilai variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y pun ikut turun. Contohnya yaitu penambahan usia berbanding lurus dengan penambahan tinggi badan. Penambahan waktu produksi akan berbanding lurus dengan penambahan jumlah produksi, seperti yang sudah tersaji pada grafik usia dan tinggi badan anak. Jika nilai koefisien korelasi mendekati positif 1, berarti pasangan data variabel X dan Y mempunyai korelasi linear positif yang kuat. Kedua yaitu korelasi linear negatif 1. Untuk pembuktian dari korelasi linear negatif 1 disajikan dalam bentuk grafik hubungan antara harga produk dan jumlah produk terjual. Perubahan nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur tetapi dengan arah yang berlawanan. Jika nilai variabel X turun, maka variabel Y akan naik. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati negatif 1, maka hal ini menunjukkan pasangan data variabel X dan variabel Y mempunyai korelasi linear negatif yang kuat atau erat. Ketiga yaitu tidak berkorelasi atau nol. Kenaikan nilai variabel yang satunya terkadang diikuti dengan penurunan variabel lainnya, atau terkadang diikuti dengan kenaikan variabel yang lainnya. Arah hubungannya tidak teratur, tidak searah, dan terkadang berlawanan. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati 0, berarti pasangan data variabel X dan Y mempunyai korelasi yang sangat lemah atau berkemungkinan tidak berkorelasi sama dengan 0. Selanjutnya yaitu rumus korelasi. Korelasi sederhana adalah suatu teknik statistik yang dipakai guna mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk bisa mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel itu dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Koefisien korelasi sederhana pada umumnya disebut juga dengan koefisien korelasi persen karena memiliki rumus perhitungan koefisien korelasi sederhana. Untuk rumusnya sendiri dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan Pi sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi Pi sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat Pi sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Keterangannya yaitu Pi adalah banyaknya pasangan data X dan Y. Sigma X adalah total jumlah dari variabel X. Sigma Y adalah total jumlah dari variabel Y. Sigma X2 adalah kuadrat dari total jumlah variabel X. Sigma Y2 adalah kuadrat dari total jumlah variabel Y. Sigma XY adalah hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y. Koefisien korelasi sederhana. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, maka cukup melihat nilai dari koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau dilambangkan dengan R merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel. Untuk rumusnya sebagai berikut. R sama dengan Pi sigma XY dikurang sigma X sigma Y per Pi sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat Pi sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Di mana untuk X menyatakan variabel independen,
Y menyatakan variabel dependen, sedangkan untuk Pi menyatakan banyaknya sampel. Dengan nilai dari R antara negatif 1 dan positif 1. Negatif 1 kurang dari R kurang dari positif 1. Interval keeratan korelasi antar variabel. Untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara dua variabel, apakah terjadi hubungannya sempurna, kuat, lemah, atau tidak adanya hubungan, berikut ini diberikan interval-interval yang menyatakan keeratan hubungan antara variabel. 1. R sama dengan 0, tidak ada korelasi. 2. 0 kurang dari R kurang dari 0,20, korelasi sangat lemah sekali. 3. 0,20 kurang dari R kurang dari 0,40, korelasi lemah sekali. 4. 0,40 kurang dari R kurang dari 0,70, korelasi yang cukup kuat. 5. 0,70 kurang dari R kurang dari 0,90, korelasi yang kuat. 6. 0,90 kurang dari R kurang dari 1,00, korelasi sangat kuat. 7. R sama dengan 1, artinya korelasi sempurna.